taruh di sini untuk mencegah Halo Sobat Jis, balik lagi nih di vlog Jis. Kemarin, vlog yang kemarin itu kita udah ngebahas ya tentang hanging scaffolding dan track beam. Nah sekarang gue mau ajak lo pada jalan-jalan. Kita lihat nih hasil pengelasan atau sambungan main truss di Pierhead. Yuk ikutin yuk. Sampai nih di passenger hoist PH16. Nah sekarang hoistnya lagi di atas, habis kalian bekerja, jadi kita tunggu dulu nih hoistnya turun. Kita tunggu dulu. Sekarang PH-nya udah sampai di bawah nih, yuk kita masuk yuk. Ini operator passenger hoist kita nih. Siapa bang namanya bang? Bayu bang, Bayu. Oke bang Bayu. Ini yang selalu setia nih nemenin pekerja dan para pengawas khususnya di project Jis Truk. Oke kita udah sampai nih di atas PH16. Thank you Bang Bayu. Siap. Oke kita udah sampai nih di Pierhead 16. Kita di sini ada teman-teman dari Truk yang lagi melakukan inspeksi pengelasan. Di sini ada WI atau welder inspection dari QC Truk. Yuk kita sapa yuk. Halo Pak. Halo Dika, mantap. Gimana nih hari ini? Hari ini luar biasa. Lagi ada aktivitas apa? Kita lagi melakukan NDT Pak, NPI. NPI atau NDT ya? Ya, visual welding. Gimana nih yang harus kita NDT? Jadi itu ya kelas-kelasan yang mau kita NDT. Nah di sini ada support tim kita juga dari PT Pasat yang khusus untuk melakukan NDT atau pengecekan hasil las-lasan. Yuk kita cek yuk. Halo Pak. Ya Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Dedi Pak. Pak Dedi.
Oke, lagi proses apa sih nih Pak hari ini Pak? Lagi NDT Pak, MDT. metode MPI, Metode MPI. MPI itu apa Pak? Magnetic Particle Inspection. Oke. Ini tujuannya di NDT apa sih Pak? Kita nyari kalau ada bangsa apa krek-krek pada lasan. Oke. Pada intinya pengecekan NDT ini agar kualitas lasan ini sempurna ya Pak? Iya. Tanpa ada cacat sedikit pun. Betul. Oke, dilanjut Pak. Oke Pak. Oke, sekarang kita ada di atas nih. Di sini ada aktivitas pengelasan pipanya. Kita sapa dulu nih tim support dari tim welder kita. Halo Pak. Halo Pak, Dengan siapa Pak? dengan Mas Indra. Mas Indra. Iya. Mas Indra ini tim support, tim welder kita nih yang siap membantu dan mensupport welder. Baik itu pengambilan kawat las sampai persiapan pengelasan ya. Iya Pak. Mas Indra ya. Iya Pak. Oke, Semuanya semangat. Sehat Mas Indra. Siap. Tim welder tanpa support dari saya itu nggak kurang bagus Pak. Masih kurang jos. Kurang jos. Oke, sekarang kita mau ngobrol nih sama welder kita nih yang berjasa lah untuk penyambungan pipa-pipa rangka atap kita. Kita sapa. Halo Pak. Halo juga Dengan Bapak siapa? Pak Tarno. Udah berapa lama Pak ngelas Pak? Wah udah ada 10 tahun lah. Mantap. Pak, ini lagi pengelasan apa sih Pak? Ini untuk basing ini, anggar ini basing untuk kasih Spinner. Spinner ya Pak? Spinner ini. pipa Pak, untuk jadi welder tuh harus yang harus kita miliki apa aja sih Pak? Oh, terutama kita punya skill ya. Skill kita punya sertifikat. Ya, terutama sih kalau untuk kayak gini kan punya sertifikat Depnaker sama seperti migas. Harus ada, kita harus melengkapi deh. Terutama kalau Depnaker kan proyek-proyek, tapi kalau migas kan untuk pengeboran minyak, motor gitu. Kalau migas itu lain-lain kan untuk sertifikat. Itu kalau pengelasan ini sendiri dia ada di tingkatan apa sih Pak? Kalau kelasnya ya, Kelasnya? Kelas Ya. pengelasan kayak gini? kalau ada yang 5G, ada yang 6G. Kalau ini kan posisi 6G ini, Oke, 45 derajat. 6G. 6G ini. 6G, ada yang 5G, ada yang 6G, ada yang 3G, 2G. Bervariasi dia kelas-kelasnya itu. Perbedaannya 6G, 5G, dan 3G? Kalau perbedaan 3G itu vertikal. Vertikal? Ya vertikal dia. Naik deh. Kalau platnya, untuk platnya. Kalau untuk plat itu vertikal tuh. Masuk kayak ini nih. Oke, untuk pengelasan stepper ini masuknya kelas 3G? Yang masuk Tapi kelas ini kelas 6G? di sini harusnya 6G kelas sini. Kalau kelas anggar begini harusnya dia untuk kalau 6G kan bisa menguasai semuanya. Bisa menguasai semuanya dari 3G. Oh. Kalau 6G ini posisinya 6G ini. Ini namanya 6G. Mana
dia berputar ya Pak. Karena dia berputar 45 derajat. Jangan lupa dicoba. Mantap. Oke Pak, dilanjut Pak. Oke, gitu Pak. Semangat Pak. Sip. Oke, setelah kita wawancara sama helper dan welder kita, jadi dari sisi safety-nya untuk pengelasan di ketinggian ya, khususnya kita mewajibkan untuk penggunaan fire blanket untuk memproteksi sisa las atau kembang las yang akan jatuh ke bawah. Karena posisi kita ada di top, maka dari itu di bawah pun pasti ada aktivitas dari teman-teman sipil. Fire blanket ini berfungsi mencegah terjadinya jatuhan kembang las yang mungkin berpotensi untuk melukai pekerja lain dan kebakaran. Oke, mungkin akan banyak pertanyaan ya, kenapa sih harus tutupin terpal? Nah, fungsi terpal di sini untuk mencegah hembusan angin dari luar. Ini hembusan angin di ketinggian ini cukup kencang, jadi dapat mengganggu proses pengelasan baik itu dari kualitas hingga terpentalnya kembang api dari sisa pengelasan. Makanya kita proteksi dengan tutup terpal agar kualitas pengelasan tetap berjalan dengan baik. Oke Pak, gimana nih hasil pengecekan dari pengelasannya? Hasil elasannya bagus. Cuman agak spatter-spatter dikit-dikit doang lah. Paling tinggal dibersih-bersihin doang. Oke, berarti proses finishing aja ya? Iya. Untuk hasil sih oke. Dari visual juga udah oke sih kita lihat. Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak? Ini Apa? untuk kita tahu nih kenapa Bapak Chandra pakai cairan, proses biar kita tahu nih pengelasannya udah sempurna atau ada yang bolong. Kalau kita lihat visual aja kan mungkin agak belum terlalu bisa kelihatan misalnya ada cacat ya. Jadi kita menggunakan ini cairan ini pertama putih, kemudian hitam dikasih magnet. Apabila ada cacat-cacat dia akan muncul. Berarti saya tarik kesimpulan kalau ada cacat, cat yang hitam ini akan mengumpul di cat yang putih ya Pak? Iya, Karena yang akan hitam membentuk sesuai dengan cacat yang ada. Berarti ada kandungan besinya juga dong Pak? Iya, partikel kan namanya. Dengan siapa Pak? Halo, saya Andri dari Wipron. Saya sebagai tim QC di sini. Oke, nah kebetulan nih di depan ada tim QC. Yuk kita tanya-tanya yuk soal proses penyambungan atau pengelasan main truss setelah lifting. Oke, baik. Setelah kemarin kita lakukan kegiatan lifting dan kemudian leveling, jadi setelah kita angkat untuk strukturnya, kita leveling dulu sebelum kita fit up. Setelah kita fit up dengan penyambungan pipa baja, kemudian kita lakukan pengelasan. Nah, setelah kita lakukan pengelasan,
ada beberapa orang yang masih meragukan untuk proses pengelasan ini, apakah kuat, apakah nantinya itu harus dilakukan pengecekan ulang atau metode yang lainnya. Jadi sistem pengelasan yang kita pakai di sini adalah sistem SMAW, stick metal arc welding. Jadi kita menggunakan stick. Nah, kemudian untuk NDT-nya kita memakai UT. Jadi setelah pengelasan selesai, kita ada namanya NDT UT. NDT itu kepanjangan dari non destructive test. Jadi kita pakai ultrasonik untuk pengetesan hasil lasanya. Jadi jangan diragukan untuk kekuatan hasil lasan tersebut, karena hasil lasan tersebut itu sama dengan kekuatan pipa itu sendiri. Jadi di samping itu kita juga setelah pengelasan kita pasang strong back untuk di tiap sisinya. Jadi kita menggunakan part strong back untuk perkuatan. Jadi supaya hasilnya lebih kuat. Setelah dilakukan pengelasan, kita cleaning. Setelah cleaning, kita lakukan touch up atau painting ulang untuk di sekitar area dari lasan tersebut. Oke. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih infonya Pak Andri. Selamat bekerja kembali. Oke. Tetap masker. Masker.